Podcast Talk Show Dimas Turangga untuk Harkam Tipmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai sahabat Binmas dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dewi. Kurang lebih 30 menit ke depan saya akan menemani sahabat Binmas dimanapun Anda berada dalam acara Podcast Talk Show Dimas Turangga, Polda Nusa Tenggara Timur. Sedikit mau menginformasikan kepada sahabat Binmas, kalau penayangan podcast kita kali ini ditayangkan secara langsung melalui live Instagram Ditbimas Polda Nusa Tenggara Timur. Bagi sahabat Binmas yang ingin memberikan pertanyaan berupa seputaran tema kita kali ini, silahkan melalui kolom komentar Instagramnya Ditbimas Polda Nusa Tenggara Timur. Baik, kami di sini sudah bersama narasumber kita yaitu Ibu Margareta Boykan selaku Kabid Perlindungan Hak dan Perempuan. Ya, siap Bu. Selamat siang Bu, apa kabar Ibu? Kabar baik Bu. Terima kasih Bu sudah bisa mampir ke acara podcast kami Bu. Ya. Kami kali ini kan kita akan membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan tindakan kekerasan baik tingkat regional, global maupun nasional. Ini juga merupakan salah satu isu penting saat ini. Saya pernah membaca nih Bu, lewat ini internet, dan saya teringat akan statement dari Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pri Budiarta Nur Sitepu, mengatakan pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melindungi perempuan dan anak. Komitmen ini diwujudkan dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan. Mungkin Ibu bisa memberikan gambaran Bu, tentang apa sih kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta apa yang melatar belakangi penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, Ibu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih para pemirsa di mana saja berada. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana apa itu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya. Jadi mungkin sebelum saya menggambarkan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu saya sampaikan bahwa 1-3 orang anak perempuan itu pernah mengalami kekerasan. Sedangkan anak usia 13-17 secara nasional juga pernah mengalami kekerasan. Mengapa mereka mengalami kekerasan? Bahwa memang kita tahu bahwa berbagai aturan atau kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya masih saja terjadi kekerasan. Ini perlu, artinya solusinya bagaimana kita membangun jejaring atau kerjasama, baik itu melalui pemerintah, non pemerintah maupun lembaga swasta, bagaimana kita bekerja sama untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah segala bentuk tindak kekerasan terhadap gender yang berakibat menyakiti secara fisik, seksual, mental, atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman dan tindakan dan sebagainya berupa juga pemaksaan atau perampasan semena-mena baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pribadi. Itu adalah kekerasan terhadap perempuan. Berarti untuk kekerasan terhadap anak itu lebih rentan itu di umur berapa, Bu? Untuk bukan kekerasan terhadap anak, tapi kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, Bu. Yang lebih sering terjadi itu di kalangan umur berapa sampai berapa tahun, Bu, kira-kira? Seperti saya sampaikan tadi bahwa secara nasional itu kekerasan terhadap perempuan dan anak itu di usia 13-17 tahun. 13 sampai 7 tahun. Itu yang paling sering terjadi ya, Bu ya. Terus kalau di atas usia yang Ibu sebutkan tadi mungkin ada juga tapi tidak terlalu begitu besar ya Bu ya? Ini juga ada, karena usia anak itu 0-18 tahun. Iya. Ketika dia sudah berusia 18 tahun ke atas berarti dia sudah masuk ke usia dewasa. Dan ini juga banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bukan saja anak di bawah umur tetapi yang di atas 18 tahun juga terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin Ibu juga bisa menjelaskan penyebabnya selain mungkin seksual, mungkin ada penyebab-penyebab lainnya sehingga bisa terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak ini Ibu. Baik, untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ini seperti tadi yang Ibu Dewi sampaikan, itu menyangkut dengan kekerasan seksual. Selain kekerasan seksual, ada juga kekerasannya. Misalnya ada juga kekerasan psikis, kekerasan fisik, ada juga kekerasan
ekonomi. Itu Mempengaruhi yang sering juga, terjadi, ekonomi yang sering mempengaruhi juga ya, Bu, mempengaruhi ya? sangat mempengaruhi kekerasan ekonomi juga mempengaruhi bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga itu. Misalnya saya contoh, misalnya apabila dalam rumah tangga dibangun suatu keharmonisan yang baik, komunikasi yang baik antara suami dan istri, pasti dengan sendirinya kekerasan itu tidak terjadi, karena di situ anak-anak melihat bagaimana mereka mencontohi perilaku orang tua sehari-hari. Baik. Perilaku orang tua sangat mencerminkan ya, Ya, Bu ya, untuk kehidupan anak ke depannya seperti apa. ya, baik. Yang seperti Ibu sebutkan tadi, kalau penyebabnya itu ada dalam seksual, terus ekonomi. Nah, itu Ibu mungkin bisa menjelaskan dampak-dampak yang terjadi atau ditimbulkan dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, Ibu. Baik, dampak-dampaknya misalnya akibat fisik, Ya. itu bisa terjadi luka berat, kemudian pendarahan dan cacat. Itu kalau dampak pada fisiknya. Kemudian yang berikut psikologisnya, itu terjadi gangguan emosional. Ya. Gangguan emosional, kemudian adanya kecemasan yang berlebihan. Kemudian yang berikut yaitu kekerasan seksual yang seperti tadi ya, Ibu Dewi sampaikan juga, itu bisa terjadi juga korban mengalami gangguan stres dan juga bisa tertular penyakit kelamin. Seperti Ibu, berarti sangat fatal juga Sangat ya, Bu fatal, ya, ya. Akibat dari dampak dari kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan gambaran tentang bagaimana wajah perlindungan perempuan dan anak di NTT pada umumnya, Bu. Baik, terima kasih. Untuk perlindungan perempuan dan anak di NTT ini kita sudah tahu bahwa ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu berupa regulasi, itu adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO, kemudian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, kemudian Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, kemudian kita ada Perda nomor 7 tahun 2012 tentang perlindungan anak, kemudian ada Perda nomor 9 tahun 2012 tentang anak yang bekerja, dan juga ada Perda nomor 14 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanganan TPPO. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita lihat fakta yang ada seperti saya sampaikan semula bahwa kita sudah berupaya untuk supaya kekerasan terhadap perempuan anak ini paling kurang meminimalisir supaya tidak terjadi lebih banyak. Tetapi itu dia seperti gunung es, dia masih tersembunyi. Ketika nanti gunung es itu meledak, pasti dia semuanya akan terpancar keluar. Jadi ini adalah bagaimana kita berupaya untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai macam kekerasan terhadap perempuan, dari hak-haknya, hak-hak perempuannya maupun hak-hak anak. Hak anak dalam hal ini juga kita melindungi bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana perlindungannya, bagaimana partisipasinya, itu terkait dengan hak-hak anak dalam perlindungan. Iya, Bu, seperti memang Ibu bilang ini merupakan fenomena seperti gunung es ya, Bu ya. Soalnya kan banyak ibu-ibu mungkin yang mengalami kekerasan sulit untuk mau melaporkan permasalahan kekerasan itu. Mereka mungkin masih segan atau mungkin malu ya, Bu ya, atau takut juga mungkin itu salah satu faktor ya, Bu ya. Baik, Bu, selain untuk melindungi perempuan dan anak seperti yang Ibu sudah jelaskan kalau sudah ada aturan dan undang-undang yang dibuat. Nah, berdasarkan fakta, Bu, tapi berdasarkan fakta yang ada, masih banyak juga fenomena terkait kekerasan dan perilaku di tengah masyarakat. Sasaran atau korbannya adalah perempuan dan anak. Mungkin Ibu punya data tentang permasalahan yang terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak ini di wilayah NTT, Bu. Supaya mungkin sahabat Binmas di rumah bisa mengetahui kalau memang ternyata segini loh datanya yang sudah banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik, untuk data kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai sistem data, itu ya Simfoni, sistem data informasi online, di mana data itu direkap dari 22 kabupaten kota, itu yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Jadi data itu juga dia langsung connect dengan Kementerian PPA. Oh, sudah langsung, langsung terhubung connect, ya Bu ya? terhubung dengan Kementerian PPA. Jadi untuk data menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai dengan Oktober 2022 kita lihat bahwa untuk tahun 2020 ini kita ambil 3 tahun. Iya, 3 tahun terakhir Bu ya. Yaitu tahun 2020 itu ada sekitar 567 kasus. Oh, 567 kasus ya. Kemudian tahun 2021 ini ada 811 kasus. Ya. Kemudian tahun 2022 ada 828 kasus. Ini kita lihat dari angka ini dia menunjukkan bahwa naik. Iya, betul. Dia tidak turun, tapi angkanya dia tiap tahun meningkat, dia makin meningkat. Ini yang tentunya menjadi PR bagi kita semua. Betul. PR bagi kita semua bagaimana kita secara bersama, kita berkolaborasi bersama untuk menuntaskan atau untuk paling kurang lah dia menekan ya, Bu, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini perlu juga kita bekerja sama dengan semua lembaga layanan. Dan juga kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada punya unit pelayanan terpadu PPA yang dulu namanya P2TP2A tetapi sudah diganti dengan UPTD PPA sejak September tahun 2022. Jadi itu kita juga bekerja sama dengan Polda dan juga di unit Polres PPA. Itu dalam hal penanganan kasus. Bagaimana kita bermitra untuk menangani kasus yang terjadi. Ya, baik Bu, seperti yang Ibu katakan kalau Ibu sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun unit PPA. Mungkin ada metode atau pencegahan lain yang dilakukan oleh Dinas PPA maupun lembaga terkait tentang permasalahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, Bu. Baik, untuk hal ini tentunya pertama juga kita mensosialisasikan. Oh ya, sosialisasi. Kita mensosialisasikan seluruh aturan tentang kebijakan perlindungan perempuan dan anak, yaitu tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Sistem Pidana Peradilan Anak, Undang-Undang TPKS yang baru itu yang baru disahkan itu Undang-Undang TPKS tanggal 12 April tidak salah tahun 12 April tahun 2022. Kita mensosialisasikan dari ranah yang terkecil yaitu dari tingkat desa sampai pada tingkat di provinsi juga karena memang undang-undang TPKS ini belum disosialisasi secara merata. Kemudian kita melakukan kampanye tentang kekerasan terhadap perempuan. Kemudian kita membuat leaflet, menyebarkan leaflet. Kemudian kita bekerja sama dengan media. Dan juga kita mengadakan siaran langsung melalui televisi juga, televisi RI dan RRI. Itu beberapa hal yang kita lakukan dalam hal pencegahan. Untuk media sosial juga sudah ada Bu ya? Media sosial itu ada, kita kerjasama. Memang ini belum betul, tetapi dengan media sosial itu kita sering dengan yang seperti saya bilang tadi. Kita juga lewat Facebook, lewat Facebook, lewat Instagram, mungkin YouTube juga ya Bu ya. Kita sudah memberikan sedikit pemahaman tentang bagaimana kita mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, bagaimana pencegahan dan juga penanganannya. Baik Bu, mungkin ada harapan dari Dinas PPA Bu terkait kasus atau permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, Ibu. Baik, terima kasih. Tentunya ada harapan yang besar dari kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa harapan kami yaitu kita tidak bisa bekerja sendiri. Iya, betul. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Itu harapan kami, mari kita terus membangun koordinasi, komunikasi, kolaborasi, bagaimana untuk kita menghentikan kekerasan terhadap perempuan anak. Kalau dari sisi penanganan juga itu kami mempunyai
hotline center, layanan ada ya, Bu, aduan. ya, hotline center ya, Ada hotline pengaduan. aduan. Jadi bisa mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini Ya. saya akan sampaikan hotline center kami, yaitu nomornya 081 138 20 5.000. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengalami kasus kekerasan terhadap anak, boleh silakan menelpon ke nomor ini. Dan juga kami ada menyediakan layanan konseling. Oh, ada layanan konseling Ada juga layanan ya, Bu, ya? konseling. Kami menyiapkan ada juga psikolog, psikolog, kemudian psikolog klinis dan Ya. tokoh agama. Jadi ketika korban mengalami kekerasan, korban tidak sempat datang, bisa telepon lewat layanan hotline. Di situ kita lihat mungkin butuh pendeta atau romo Iya, atau betul. kiai untuk memberikan penguatan rohani Betul. bagi korban. Ya, karena memang kalau kita mengalami kekerasan itu psikis kita memang sangat terganggu, Bu. ya. Jadi memang betul harus ada penguatan dari baik dari mungkin tokoh agama, orang tua atau lingkungan sekitar ya, Bu ya. Ya. Baik, Bu. Oh ya, Bu, mungkin Ibu bisa ulangi lagi nomor call center yang tadi Ibu sudah sebutkan supaya sahabat Binmas di rumah Ya. bisa mencatat dan kami juga bisa sematkan di Instagram kami, Bu. Silakan, Bu. Baik, ya, nomornya 081 138 20 5.000. Ya, ulangi ya, Bu. 081 138 20 5.000. Bagi sahabat Binmas atau mungkin ada keluarga yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa segera menghubungi call center dari Dinas PPA ini. Ya, baik, Bu. Mungkin saya bisa tambahkan silakan, sedikit Bu, juga silakan. yang kaitan dengan UPTD PPA. Ya, silakan, Bu. Jadi yang dulunya itu masih P2 TP2. Iya. Sekarang sudah UPTD PPA. Jadi mungkin lewat kesempatan ini juga saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, ketika ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan datang ke unit pelayanan kami. Ya. Di situ kami melayani dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa memungut sesen pun. Karena itu adalah tugas kami. Jadi mungkin saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, ketika ada mengalami kasus kekerasan, tidak saja yang ada di dalam Kota Kupang, maupun juga di luar kabupaten, bisa dengan melalui hotline center. Oh iya. Baik, Ibu. Ya. Baik, Ibu, di sini seperti yang di awal saya sudah sampaikan kalau penanyaan kita live ya, Bu ya. Ya. Kami sudah memiliki beberapa penanya, Bu. Oh ya, 3 ternyata. Saya juga bisa meramal. Yang pertama, Bu, dari @francis_77. Bagaimana respon dan solusi Anda dalam menghadapi kekerasan yang terjadi pada anak? Ya. Silakan, mungkin langsung dijawab ya, Bu ya. Jadi baik, untuk mengatasi solusinya, bagaimana untuk mengatasi kekerasan yang terjadi pada anak. Yang pertama, tentunya kita harus menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak, yaitu dengan menanamkan nilai keimanan, bagaimana budi pekertinya, tingkah lakunya. Betul. Dan kalau ini juga paling utama itu mencontohi dari orang tua atau orang keluarga yang terdekat. Betul, Ya, seperti saya bilang tadi, kalau memang orang tuanya mempunyai perilaku yang baik, dengan sendirinya anak akan mencontohi dan meniru perilaku orang tua itu. Jadi berarti solusinya itu menanamkan iman, kemudian terbuka dengan orang tua. Mungkin ada masalah, silakan berkomunikasi, membangun komunikasi dengan orang tua. Anak-anak jangan menutup diri. Ya. Kemudian orang tua juga harus membuka diri kepada anak-anak. Kadang orang tua itu sudah sibuk. Ya. Ini sudah sibuk. Tidak sempat bertanya kepada anak, berkomunikasi dengan anak. Betul. Itu juga anak-anak karena rasanya kayak mereka tidak diperhatikan. Ya. Sehingga mereka lebih baik saya keluar. Ini yang membuat mereka untuk lari keluar untuk mencari hal-hal yang tidak membuat dirinya itu lebih baik. Iya. Ya. Akhirnya asik dengan dunia mereka sendiri, Bu ya. Contohnya sekarang itu anak-anak juga main gadget, media sosial itu. Itu sangat mempengaruhi, Iya, betul, sangat Bu. mempengaruhi. Baik, Bu, yang kedua @sarah_bahagia. Bagaimana bentuk kekerasan yang paling sering dilakukan terhadap anak saat ini, Bu? Untuk bentuk kekerasan yang sering dilakukan pada anak saat ini, kalau kita lihat kasus
di NTT kasus yang paling tinggi itu kekerasan seksual. Oh, seksual paling Kasus tinggi kekerasan ya, Bu, ya? seksual paling tinggi. Yang mana kasus ini banyak dilakukan oleh orang terdekat. Orang terdekat yang berada dalam lingkungan rumah. seharian. Orang terdekat ini bisa juga ayah kandung, Ya, benar. paman atau kakak kandung. Ini banyak yang terjadi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak. Ya, bagaimana cara kita mencegah supaya tidak terjadi kasus kekerasan terhadap kekerasan seksual pada anak? Ini mungkin saya bisa memberikan sedikit contoh. Silakan, ya. Ibu, ya. Sedikit contoh ini ada satu kasus yang terjadi, saya tidak menyebut yang terjadi. Misalnya dalam sebuah rumah tangga itu ada bapak, mama, anak, dan mereka itu tinggal di kos. Tinggal di kos, yang mana kos itu kan bapak, mama, anak tinggal sama-sama. Betul. Kemudian anaknya ini kan sudah SMP. Sudah dewasa. Sudah Ibu. dewasa. Jadi mamanya pergi bekerja, anaknya pulang sekolah, bapaknya di rumah, mungkin karena pengaruh mungkin sering ini, jadi bapaknya mempunyai dorongan untuk melakukan kekerasan seksual pada anak. Ini banyak terjadi hal seperti ini. Jadi mungkin itu yang pertama juga, hal ini tuh perlu tanamkan keimanan. Betul. Bahwa kalau saya berbuat ini, kalau saya melakukan ini berarti ini hal yang kurang baik bagi diri saya, betul. yang berdampak kurang baik bagi diri saya, masa depan saya hancur, masa depan saya rusak, saya tidak di dalam kehidupan masyarakat, saya mungkin dikucilkan. Betul, dikucilkan. Itu yang menjadi, jadi ini mungkin bagaimana mungkin lingkungan juga sangat berpengaruh. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kekerasan yang dialami oleh anak-anak itu. Betul, Ibu. Memang seperti kita ketahui bahwa kejadian itu lebih banyak kepada kasus kekerasan seksual orang tua kepada anak. Memang lingkungan itu memang sangat mempengaruhi ya, Bu, ya. Betul. Baik, Bu. Untuk yang pertanyaan ketiga, Bu, dari @Kristiani @Marisa. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh perempuan yang mengalami kekerasan gender dalam keluarga, Bu? Baik, dampak yang dirasakan oleh perempuan yang mengalami kekerasan. Dampak yang pertama yaitu tentunya tidak merasa nyaman dalam kehidupannya, karena dalam keluarga itu sering misal contoh suami melakukan KDRT, sehingga dampaknya itu tidak nyaman dalam dirinya, dan juga dampak yang lain juga bisa menjadi tekanan psikologis bagi dirinya, tekanan psikologis, beban mental bagi dirinya. Bagaimana supaya dirinya itu bisa keluar dari problem kekerasan dalam rumah tangga ini. Jadi ini mungkin bagaimana tercipta, bagaimana kita membangun komunikasi dalam rumah tangga antara suami dan istri. Betul. Sehingga terjadi walaupun ada permasalahan itu diselesaikan secara baik-baik, duduk bersama, mencari solusi, sehingga semua persoalan dalam rumah tangga itu pasti bisa teratasi ketika bagaimana kita membangun komunikasi, kita duduk bersama, kita mencari solusi, ya, Bu, ya? kita suami istri saling terbuka. Betul. Dan mengemukakan, mungkin dia bilang, saya tidak suka ini, saya tidak suka ini, lebih baik dibicarakan secara terbuka. Baik, Bu. Baik, Bu, sebelum kita mengakhiri, Bu, mungkin masih ada pesan-pesan atau edukasi yang ingin Ibu sampaikan kepada sahabat Bimas di luar. Baik, sahabat Bimas semua yang ada, saya mau berpesan kepada kita semua bahwa yang pertama yaitu peran-peran kita perlu kita lakukan dengan baik. Terlebih bagaimana sebagai orang tua kita berperan untuk menjaga, mendidik, melindungi anak-anak kita. Kalau ketika anak-anak ini sudah mengalami kekerasan, maka semuanya akan menjadi hambatan dalam kita melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kita. Jadi saya pesan, mari kita sama-sama menjaga anak kita, melindungi anak kita dari berbagai macam tindak kekerasan. Begitupun juga dengan hak perempuan, kita tetap menjaga hak-hak perempuan, hak melindungi perempuan dari berbagai macam tindak kekerasan,
baik itu diskriminasi dan lain-lain. Baik Bu, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir dalam acara podcast kami. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat memberikan edukasi dan pengetahuan kepada sahabat Binmas di rumah mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, sahabat Binmas, terima kasih karena sudah menonton tayangan kita. Jangan lupa untuk di follow akun Instagramnya Ditbimas Polda Nusa Tenggara Timur dan Facebook Ditbimas serta YouTube Ditbimas Polda Nusa Tenggara Timur. Berikan subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Kira-kira tema apa yang akan kita berikan atau kita sampaikan ke acara podcast-podcast selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa. Terima kasih.